Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama al malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dengan bermacam-macam nikmatnya, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Dengan nikmatnya lah kita bisa hadir di tempat yang istimewa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Lanjut sedikit tentang masih mengenai tentang waqad hasara al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala al-akhlaqul mahmuda fi asyrah. Ya, di dalam ilmu tasawuf yaitu al-ihsan, harus pada diri seseorang memiliki akhlak yang terpuji, terutama akhlak al-batiniyah. Ya, karena ihsan itu urusannya urusan batin, bukan urusan zahir. Ya, mengenai tentang kebatinan. Ya, kalau yang mengenai tentang zahir itu al-Islam. Hukum-hukum Islam itu mengenai tentang zahir. Ya, makanya hukum Islam itu tidak bisa dihukumi dengan yang namanya kebatinan. Ya, misalnya saya pengen bunuh dia nih, belum dijatuhkan hukuman, itu masih di hati. Kalau udah berbuat, baru kena hukum dia. Ya, kalau dia melakukannya, baru kena hukum. Ya, baru keinginan belum, itu Islam az-zahir. Kalau keyakinan itu akidah. Bersangkut pautnya dengan perbuatan dan hati. Itu akidah, keyakinan. Ya. Hubungannya dua, antara perbuatan dan hati, zahir wa batiniyah. Zahirnya kita yakin, percaya kepada Allah, kita taat, sholat, ya, sujud, mentaati perintah Allah, keyakinan itu namanya, dengan melakukan, dan hati mempercayai. Adapun al-ihsan yang kita sekarang lagi bahas adalah mengenai tentang hati, batiniyah, ya, tentang kebatinan, yaitu khusyuk, hudurnya kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ghazali, ya, beliau meringkas, ya, minimal ada akhlak, ya, maupun zahir maupun batiniyah yang terdapat bagi orang mukmin jika ia mendapatkan derajat yang tinggi sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ihsan. Ya, yang kemarin kita telah bahas ada at-taubah. Ya. Jadi ada 10 tuh. Yang pertama taubat. Yaitu seorang muslim harus senantiasa, dia selalu setiap harinya bertaubat. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan atas kehilafan kesalahannya. Jangan sampai satu hari kita penuh kita tidak bertobat kepada Allah. Ya, minimalnya paling sedikitnya kita bertobat setiap harinya, kita membaca astaghfirullahaladzim yaitu 100 kali.
Itu paling sedikit. Ya paling sedih. Jangan sampai enggak. Kenapa? Karena malu kita sama Nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang nggak pernah melakukan perbuatan salah, tidak pernah melakukan maksiat sedikit pun, ya, tidak pernah melakukan hal-hal yang ghaflah, yang lalai, nggak pernah. Jangankan maksiat, yang lalai aja Nabi nggak pernah ngelakuin, tapi beliau, Nabi kita Muhammad SAW beristighfar setiap harinya 70 kali. Riwayat yang lain beristighfar 100 kali setiap harinya. Nah, kita yang nggak ada jaminan dari Allah, ya, senantiasa melakukan perbuatan dosa, tapi kita lalai untuk meminta ampunan atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bagi orang mukmin, jika dia ingin ibadahnya disempurnakan oleh Allah, ibadahnya akan timbul khusyuan, maka senantiasa dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingat akan dosa-dosa yang dia lakukan. Enggak hanya kita berbuat dosa langsung istighfar, enggak. Kita goflah aja tuh, lalai aja udah nggak boleh itu sebenarnya. Ya, goflah itu apa sih? Nggak ingat Allah. Ya, lalai. Ya, apalagi kita melakukan maksiat, itu banyak istighfar. Nah, ini salah satu adab min akhlak bagi orang mukmin, senantiasa selalu yang pertama dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubatun nasuha. Nah, kemarin dari bahas tentang taubat ya. Yang pertama, taubat itu ada 4. Ya, sedikit mengulang sebelum kita masuk al-khauf roja. Apa? La tasihu taubah illa bisyurut. Ingat, sedikit mengulang, tidak sah taubatnya kita kecuali dengan beberapa syarat. Ya, kita bertaubat kepada Allah tidak akan sah kecuali dengan beberapa syarat. Ya, syarat yang pertama, ya, ada 4 syarat. 3 taubat dia kepada Allah, 1 ditambah lagi jadi 4 dengan manusia. Apa? Yang pertama, tarkul ma'asi fil hal. Ya, ketika kita bertobat meninggalkan maksiat di dalam keadaan apapun. Jadi kalau kita bertobat itu kita udah berbuat kan. Orang bertobat itu pasti udah melakukan maksiat misalnya. Ditinggalin. Dalam keadaan apapun ditinggalin, dia nggak mau lagi. Itu namanya bertobat. Itu pertama tuh, syaratnya pertama, ditinggalin. Dia nggak mau ngelakuin lagi. Kalau masih ngelakuin berarti belum taubat itu. Ya, tapi kalau dia udah nggak mau ngelakuin dalam keadaan apapun, dalam keadaan luang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, posisi apapun ditinggalin udah. Kalau itu maksiat yang dia lakuin, dia bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditinggalin. Itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah wan nadmu ala fi'liha fil ma'adi. Menyesal. Ya, menyesal apa? Atas perbuatannya yang telah lalu. Dia maksiat, ya Allah, kenapa aku ngelakuin itu? Ya Allah, dia bertobat, dia menyesal. Ya, ada penyesalan di hatinya. Kalau dia udah nggak mau lakuin, tapi nggak ada penyesalan. Ya, takut misalnya, takut penjara apanya. Nggak ada penyesalan kan takut kalau Allah. Nah, itu artinya dia belum bertobat. Harus ada penyesalan di hatinya. Nyesel gimana? Nih, harus ada an-nadam. Nadam itu penyesalan. Ya, perbuatan-perbuatan dia. Nah, itu yang kedua. Yang pertama, meninggalkan segala maksiat yang dia lakuin dalam keadaan apapun. Yang kedua, apa? Wanadmu, menyesal dosanya, perbuatannya yang telah lalu yang dia lakukan. Penyesalan terus-menerus. Artinya dengan berdoa, dengan dia memperbuat baik, dengan dia selalu menjalankan perintah Allah, itu penyesalan tuh. Ingat Allah, menyesal terus. Ya. Yang ketiga, wal azmu ala adamil aud ilaiha fil istiqbal. Yang tadi dia yang pertama meninggalkan, yang ketiga apa? Dan dia berkeinginan keras, tidak mau untuk kembali lagi ke lubang yang sama. Artinya tidak mau lagi berbuat maksiat lagi. Udah nggak mau lagi, udah ditinggalin, artinya nggak bakalan balik lagi. Ya, nggak mau balik lagi. Itu dia namanya taubat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salah satu ada yang dia lakuin, berarti belum nasuha sobatnya. Ya, dia udah nyesel tapi masih ngelakuin, itu bukan nyesel namanya. Ya, tapi dia ditinggalin tapi nggak ada penyesalan, ya belum taubat namanya. Harus tiga-tiganya tuh sesuai berurutan, namanya syarat. Kalau syarat itu nggak boleh satu yang tidak dilakuin, harus semuanya dilakuin, itu namanya syurut, namanya syarat. Ya, harus semuanya terpenuhi, itu namanya syarat. Ya. Dan satu lagi, kalau dia berhubungan dengan manusia, kalau itu berhubungan dengan Allah,
Misalnya ninggalin sholat kan dengan dia sama Allah. Dia bertobat, dia qada, dia menyesal, dia minta ampun kepada Allah. Dia ingat-ingat tuh dosanya, ya Allah, ani kemarin ninggalin sholat, walaupun ani udah qada, tapi ani tetap ya Allah merasa bersalah. Dia tobat, ani nggak mau ngulangin lagi, ani senantiasa selalu ingin melaksanakan ibadah dengan benar-benar sungguh-sungguh dalam kondisi apapun, semalas-malas apapun, aku tetap melaksanakan sholat. Ani nggak mau ninggalin sholat lagi. Itu namanya tobat namanya. Ya, itu hubungannya dengan Allah. Ada penyesalan di dalamnya. Tapi kalau hubungannya dengan manusia, ya belum, harus tambah satu lagi kalau dengan manusia. Yang tiga udah benar, satu kalau dengan manusia. Radduha ila ahliha, harus balikin. Ya, balikin kepada pemiliknya. Kalau itu misalnya dia memiliki barang. Ya, ini misalnya ada barang, nih kita pegang, kita ambil. Tobatnya gimana? Nggak cukup yang tiga tadi. Ya, kita harus balikin sama yang punyanya. Ya, kalau misalnya hilang ganti, kalau rusak gantiin. Ya, itu harus, nggak sah kalau misalnya dia tidak, kecuali ya yang memiliki kita udah ngomong tidak apa-apa, ani udah redoin, itu lain cerita. Tapi kalau pemilik nggak redoin, tetap kita wajib untuk apa ya, biar tobat kita diterima harus diganti kalau urusan dengan manusia. Wastardauhum, minta redonya sama mereka. Dulu yang ani udah makan dulu tuh redonya, minta redonya. Nih dikit-dikit ani ganti, tapi ani minta redonya. Minta redo kepada dia. Wa talabul istihlalih minhum, minta kehalalannya bagi mereka. Ya, yang kita zalimin, kita minta halalnya. Makanya kita amalan yang bagus. Ya, setiap hari yang kita harus baca tuh istighfarnya kayak begini nih. Biasanya hizib tuh, di awal hizib kita baca. Ya astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li kulli man dhalamtu minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu banyakin baca. Kenapa? Karena tuh bagus benar tuh. Dia beristighfar kepada dirinya, astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni diriku, li wa li walidayya, dan untukku dan kedua orang tuaku ampunilah ya Allah. Wa li kulli man dhalamtu minal mu'minina wal mu'minat, dan setiap orang yang aku dolimin dari orang apa ya, mukmin maupun orang mukmin laki-laki maupun perempuan, al ahya min mu'amwat, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, ampuni ya Allah yang aku pernah dolimin. Dolimin itu kan bisa sengaja, bisa tidak sengaja. Ya, bisa disengaja atau bisa tidak disengaja. Kadang-kadang kan kita nggak sengaja, kita nggak tahu kita dolimin orang. Nah, dengan bacanya doa itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa kita. At-Taubah. Yang berikutnya, yang kedua, yang diringkas oleh Imam Ghazali adalah al-khauf war-raja. Seorang mukmin harus ada sifat akhlak mahmudah yang terpuji adalah akhlak al-khauf, yaitu rasa takut. Ya, al-khauf war-raja ini gabungan. Takut dan berharap. Ya, takut, ar-raja harapan. Khauf rasa takut. Ya, al-khauf al-ma'rifatul qalbi bi jalalillahi wa qahrihi wa syadidi 'iqabihi wa alimi 'adzabihi. Dikatakan al-khauf adalah dia pengetahuan hati tentang keagungan Allah. Ya. Dan tentang kekuasaan Allah. Dan tentang apa? Kerasnya iqab Allah. Apa itu? Balasan Allah atau pedihnya azabnya Allah. Itu khauf. Dia tahu khauf. Ya Allah, kalau aneh ninggalin sholat, aneh akan diazab sama Allah, disiksa nanti di neraka. Itu khauf namanya. Itu harus ada timbul di hati kita orang mukmin. Ya Allah, kalau aneh nyolong, pengadilan Allah adil. Aneh bakalan kena hukuman entah di dunia maupun di akhir. Khauf, dia takut sehingga dia tidak mau ngelakuinnya. Ya, khauf namanya. Dia tahu akan keagungan Allah, dia tahu akan penguasaan Allah, dia tahu akan kekuatan Allah. Itu namanya khauf. Ya, khauf, timbul rasa khauf. Makanya kita banyakin baca doa, baca apa? Baca zikir itu Asmaul Husna apa? Ya Basir, wahai yang maha melihat, ya Sami, yang maha mendengar, ya Syahid, yang menyaksikan, ya Alim, yang maha mengetahui. Baca aja. Ya Basir, ya Alim, ya Syahid, ya Basir, ya Sami, ya Alim. Baca setiap hari itu. Kenapa? Itu akan menimbulkan rasa khauf. Khauf kepada siapa? Khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini khauf ini
akan memperbaiki ibadah kita. Kalau kita rasa khauf kepada Allah, nanti akan kita melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena khauf, khauf ini yang mempengaruhi jiwa orang, ketaatan dia, kekhusyuan dia. Ketika dia sholat, dia nggak berani untuk apa? Untuk lalai, karena khauf Allah memantau kita. Ada khauf, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di surat Al-Bayyinah kan disebutkan, ya, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Itu surga yang mengalir dalamnya dengan sungai-sungai yang begitu indah, ya, dapat balasan bagi orang-orang yang beriman. Bagi siapa sih? Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu untuk orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita takut kepada Allah, ya kita akan urusan jadi ibadah kita sempurna. Kalau kita takut kepada Allah, hidup kita akan tenang. Jadi tidak ada yang kita takuti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu kenikmatan bagi kita. Itu benar-benar orang yang beriman, bermukmin, yang derajatnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa thamratu kafu amala ridillah ta'ala. Ya. Buahnya kalau dia rasa takut, dia tidak akan melakukan apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dia khauf, dia akan tidak mau melakukan yang Allah itu benci. Karena dia dikit-dikit khauf, takut kepada Allah. Wa huwa jazirun, penjagaan yajrul insan. Ya, rasa khauf itu adalah yang menjaga dia, manusia, menjaga manusia anil ma'asyi, dari perbuatan maksiat, wal mukhalafat, dan pelanggaran-pelanggaran, atau dia melakukan perbuatan maksiat, menjaga tuh aturan. Dia mau lakukan maksiat karena dia khauf, dia meninggalin sholat, ya Allah nggak boleh, takut aneh ntar kena hukuman Allah, takut azab Allah, khauf tuh namanya, ya, takut neraka maksudnya. Itu kan kalau orang yang meninggalin sholat kan dia nggak takut neraka. Iya, orang coba-coba dia ada orang nggak ninggalin sholat, ini kenapa nggak sholat? Nggak apa-apa nggak sholat. Itu kan ciri-ciri orang yang nggak takut deh, nggak takut sama Allah. Dan ini masalah yang kayak begini. Ya, misalnya dia berbuat zalim kepada orang, tuh ciri-ciri siapa? Ciri-ciri orang yang nggak takut sama Allah. Ya, nggak takut akan siksanya azab Allah. Ya, ini bahaya yang model lagi begini. Ya, makanya seorang mukmin harus ada khaufil, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar apa? Biar dia istiqomah di dalam ibadahnya. Ya, waroja yang kedua. Ya, ini jadi satu nih, khauf waroja jadi satu sama Al-Imam Ghazali. Roja itu apa? Harapan. Ya, ada harapan. Selain ada khauf, takut, juga ada harapan. Az-dzannul jamil fillah, berprasangka baik kepada siapa? Fillah, kepada Allah, bisababi ma'rifatil qalbi, bisaati rahmatillahi wa azima latfihi wa ra'fatih. Ya. Dan itu apa? Ar-roja itu bersangka baik kepada Allah dengan sebab di hatinya itu tahu bahwa rahmat Allah itu luas, ya. Dan Allah itu maha lembut dan maha penyayang. Wa thamratu alhamilu alal hamali bisalihat, ya, buahnya adalah alhamlu alal amali bisalihat. Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan soleh, baik. Bahwa qaidun yaqidul abda ila ta'at wal muwaqid. Ya, jadi orang roja itu salah satu pemimpinnya seorang hamba untuk dia melakukan perbuatan taat. Itu roja wal khauf. Ada khauf wal roja. Ya. Khauf wal roja. Orang roja itu harapan. Walaupun dia melakukan maksiat, tetap dia sholat itu ada harapan. Harapannya apa? Rahmat Allah itu luas. Ya, lu udah nggak sholat, lu banyak maksiat lu. Ya, nggak usah dah lu. Jangan. Orang mukmin harus ada ar-roja. Walaupun banyak maksiat, dia bertobat kepada Allah. Ya, tetap dia melaksanakan sholat dengan harapan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada tuh. Kalau udah nggak ada ar-roja, nggak ada harapan, itu sakit hatinya luas tuh. Ya, itu salah satu penyakit hati. Fa'ulima annal khauf war-roja, maka kita telah mengetahui bahwasanya al-khauf, rasa takut, war-roja, ya, rasa harapan kepada Allah, harap, ya, ar-roja, ada dawaani nafi'ani, adalah kedua tersebut sebagai obat yang bermanfaat. Seorang mukmin yang memiliki rasa khauf, memiliki rasa harapan,
Ya, tidak putus asa, berharap segala ibadahnya diterima oleh Allah. Dia khauf, ya, dia takut hanya kepada Allah. Itu sebagai obat yang berguna baginya jikalau ada di hati seorang mukmin. Kenapa? Li amradil qulub, ya, untuk berguna, manfaat untuk menghilangkan segala penyakit hati. Ya, ini kan yang bahaya, ini penyakit hati. Kalau penyakit yang zahir, jasad, gampang. Luka dikit dikasih betadin, insya Allah sehat mudah-mudahan. Tapi penyakit hati nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Dan ngobatinnya gimana? Ngobatinnya harus dirinya. Dokter susah untuk ngobatin. Cara ngobatinnya gimana? Ya, kecuali harus berubah. Ya, cara satu untuk menghilangkan penyakit hati adalah timbulkan rasa khauf dan timbulkan rasa roja kepada dirinya. Ka'amni min makrillah. Seperti apa? Penyakit hati seperti apa? Kalau dia nggak memiliki rasa khauf dan roja, apa? Ka'amni min makrillah. Dia merasa aman atas makarnya Allah. Ya, dia merasa aman atas azabnya Allah. Dia ninggalin sholat, merasa aman. Ini kan penyakit nih, penyakit hati, hati-hati. Ya, dia nyolong, merasa aman. Dari apa? Dari siksa pedihnya Allah, dari azabnya Allah. Nah, ini bahaya yang kayak begini. Nah, harus ditimbulkan rasa khauf, rasa takut, sehingga dia ingin berbuat maksiat gak jadi. Ya, kalau udah ada merasa aman dengan makarnya Allah, wah ini urusannya kacau. Ya, urusannya bahaya. Merasa di dunia itu hidup selama-lamanya. Ya, padahal dia nggak ingat. Ya, nyawa palingan umurnya 70 atau 60 tahun. Ya, 70 udah bonus, 80 bonus. Nggak ada orang hidup 100 tahun, jarang. Ya, di sini juga ada satu orang dua orang. Selebihnya ya coba kita lihat yang meninggal 75, 80. Artinya apa? Memang batasan itu akan apa? Akan habis generasi kita. Nah, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang nggak ada rasa khauf, nah ini bahaya, merasa aman. Nanti akan penyesalannya nanti di yaumil qiyamah, di alam kubur. Makanya Imam Ali katakan, an-nasunya, manusia ini pada hakikatnya yang maksiat, yang tidak takut kepada Allah, dia sebenarnya lagi tidur, kata Imam Ali. Idza matu intabahu, kalau mati baru sadar. Pas ditanya malaikat mungkar nangkir di alam kubur, di situ dia baru terbangun. Ya Allah, ternyata benar azab kubur benar ada. Itu bagi orang yang luput atau lalai, lupa dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'amnillah wa makrillah wa li asifi rahmatihi. Ya, penyakit hati itu, penyakit hati adalah dia berputus asa ada atas rahmat Allah. Ya, nggak boleh. Kita nggak boleh putus asa karena rahmat Allah luas. Ya, maka jangankan urusan akhirat, urusan dunia aja kita harus terus ya berpegang teguh, percaya kepada apa? Janji Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa. Wa minal kabair. Ya, berputus asa itu atau dia berasa aman dengan rahmat, dengan azab Allah, dengan makarnya Allah, itu termasuk al-kabair, dosa-dosa besar. Wa fil hadis qudsi, akan di dalam hadis qudsi anillah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis qudsi ini yang kita sudah pernah sampaikan. Ada perbedaannya Al-Quran sama hadis. Ya, ada hadis qudsi. Hadis itu ada hadis qudsi. Sama juga, riwayatnya juga sama. Ada sahih, ada hasan kalau hadis. Kalau hadis qudsi ini, ya, ini secara isinya teks itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Allah. Kalau hadis qudsi sama kayak Al-Qur'an, cuman bedanya kalau Al-Qur'an kita membacanya dapat pahala, artinya setiap per huruf didapat pahala ganjarannya. Megangnya juga harus pakai berudu, itu kalau Al-Qur'an. Kalau selain Al-Quran, ya nggak pakai wudu nggak apa-apa. Cuman kalau ilmu agama setidaknya kita harus pakai wudu sunnah. Tapi nggak apa-apa, nggak berdosa. Ya, dan kita baca, sekedar baca, ya nggak apa-apa. Ya kalau bacanya niatnya ta'lim dapat pahala. Kalau baca-baca biasa ya enggak, gitu doang. Tapi kalau Al-Quran, kita bacanya biasa atau baca apa dapat pahala. Ini hadis qudsi. Ya, Allah, teksnya dari Allah, sebenarnya teksnya dari hadis, maknanya dari Allah. Al-Qudsi anillahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala, wa izzati wa jalali.
Kata Allah, dan demi kemuliaanku dan keagunganku, ya, la ajma'u ala abdi. Kata Allah apa? Aku tidak menggabungkan ala abdi atas hambaku khaufaini, dua rasa takut, wala amnaini, dua rasa aman. Allah tidak akan menggabungkan, aku tidak akan menggabungkan, kata Allah, dua rasa takut dan dua rasa aman. Ya, dua rasa aman maupun dua rasa takut tidak digabungkan dengan satu di dunia, langsung digabungin, enggak. Dua keamanan, dua ketakutan enggak digabungin oleh Allah. Idza khafani, kata Allah apa? Apabila ia takut kepada Allah fit dunia, takutnya di dunia. Dia tanya takut kepada Allah, makanya dia taat, dia menjalankan perintah Allah, ya, karena dia rasa takut kepada Allah. Dia ninggalin maksiat karena dia takut sama Allah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amantuhu yaumal qiyamah, aku akan berikan rasa keamanan nanti di hari kiamat. Jadi nggak ada gabungan takut sama aman jadi satu, nggak bisa. Ya, takut sama aman jadi satu, nggak ada. Orang yang diberikan rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau dia takut, barang siapa takut kepada Allah di dunianya, amantuhu yaumal qiyamah, nanti akan berikan rasa keamanan di hari kiamat. Jadi yang di sini takut akan Allah, nanti di padang mahsyar, di yaumul qiyamah, di alam kubur, di padang mahsyar, alam barzah, itu diberikan oleh Allah rasa keamanan, aman, tenang, nggak gelisah, nggak takut. Ya, kalau di alam kubur kan ditinggal oleh keluarganya, dia sendirian, dua malaikat kan takut di situ. Ditanya di alam kubur, nggak ada siapa-siapa, khauf, yang ada rasa takut yang muncul pada dirinya. Tapi bagi dia yang takut di dunianya, dia akan diberikan rasa aman, tidak merasa ketakutan, dan dia merasa aman di dalamnya. Nah itu. Wa idza aminani fi dunya, kata Allah, dan apabila barang siapa orang yang merasa aman di dunia, ya, dia ninggalin maksiat, nggak apa-apa, aman, nggak tahu akan azab Allah. Dia mencuri, nggak apa-apa, yang penting aneh happy di sini, merasa aman atas semua, atas penglihatan Allah, rasa aman atas segalanya, ya, rasa aman. Digibain, ngomongin orang, ya, dia tahu, biarin aja dah. Padahal dia tahu Allah itu maha mendengar, tetap aja dia, ya, merasa aman di dunia. Ya, akhaftuhu yaumal qiyamah, akan aku berikan dia rasa takut nanti di dunia, di yaumul qiyamah. Ketakutan nanti yang menjadi-jadi, ya Allah, ini gimana nih? Aneh entah masuk surga, masuk neraka, yuk, takutan jiwanya. Khauf, rasa takut. Ya, takut. Ya, takut, sangat ketakutan. Kenapa? Ya, karena di dunianya itu dia merasa aman. Ya, makanya berikan, biarin. Makanya kita punya guru ngomong, caranya gimana? Caranya biar kita rasa takut sama Allah. Gampang. Kalau untuk orang permula gampang. Apa? Kalau kita misalnya ninggalin sholat, contohnya, ya, ente sebelum berangkat ke masjid, ke dapur dulu, nyalain kompor, tangan ente masukin ke api. Kalau udah merasa kuat dengan azab Allah, dah nggak usah sholat dah. Ya. Tapi kalau tangan kita kepanasan, kita nggak kuat, nah itu khauf namanya. Ya Allah, iya, ini baru api dunia, aneh, dibakar sakitnya bukan main. Apalagi api nerakanya Allah. Nah itu akan timbul tuh rasa khauf. Kita sama api sedikit aja sakitnya bukan main, apalagi api neraka. Nah itu, ya, khaufnya akan timbul. Guru kita, ya, rasa takut. Jadi dicoba dulu, coba-coba. Aduh, panas bener nih, ya. Nah, khauf namanya. Qala al-arifun afallah bi, ya, al-arifun, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka berkata apa? Al-afdalu lil mustaqim fid din. Paling afdolnya orang yang lurus di dalam agamanya, an yastawiya khaufuhu wa raja'uhu. Dia samakan rasa takut dengan rojaknya itu sejajar. Sama. Ya. Hatta yakuna kajanahai at-ta'ir. Seperti diibaratkan dua sayap burung. Kan sayap burung bisa terbang, kenapa? Karena kedua-duanya sejajar.
Coba kalau misalnya yang satu sayap kanannya itu nggak ada bulunya, nggak bisa terbang. Ya, coba aja ganti coba burung darah, ikat dah sebelah kanannya, nggak bakal bisa terbang karena tidak sama. Ya, al-khauf wa roja bagi orang mukmin harus memiliki kesamaan. Dia memiliki rasa khauf dan roja, kesamaan di dalam jiwanya. Takut, selain juga takut kepada Allah, selain juga ada rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul, Sayyidina Umar berkata, "Lau nada munadin yaumal qiyamah," kalau seandainya ada yang memanggil nanti pada hari kiamat, Sayyidina Umar katakan, "La yadkhulannal nasu kulluhumul jannah." Ya. Manusia akan masuk semuanya ke dalam surga illa rajulan wahidan, kecuali satu orang yang enggak masuk surga. Misalnya Sayyidina Umar katakan, la khasaitu an akuna dzalikal wahid. Saya takut yang satu itu saya. Bayangin tuh Sayyidina Umar. Jadi ada rasa takut. Kata Sayyidina Umar apa? Kalau seandainya seluruh manusia dimasukkan surganya oleh Allah, cuman satu yang nggak dimasukkan, satu yang masuk neraka, kata Sayyidina Umar apa? Satu itu aku takut, yang satu itu saya, kata Sayyidina Umar. Bayangin tuh. Jangan kita mentang-mentang aneh udah sholat, palingan yang lain yang masuk neraka, pasti aneh masuk surga. Nah, itu kan iman kita. Iman Sayyidina Umar apa? Seandainya manusia itu masuk neraka, surga semua, cuma satu yang masuk neraka, aku khawatir yang satu itu adalah saya. Itu ada khauf. Ya. Artinya apa? Ibadahnya dia itu tidak apa? Tidak merasa dia itu paling mulia. Tetap semakin kuat ibadahnya, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang ibadah sholat merasa dirinya paling tinggi. Gak ada. Sayyidina Umar saya katakan, kalau seandainya sedunia manusia seluruhnya masuk surga, bayangin seluruhnya masuk surga, cuma satu yang masuk neraka. Sayyidina Umar katakan, aku takut tuh yang satu itu aku, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walau nada, dan kalau seandainya ada yang memanggil nanti di hari kiamat, ayadukhulannan nas kulluhum nar, semuanya masuk neraka manusia, kata Sayyidina Umar. Seandainya kalau semuanya manusia ada yang memanggil masuk nerakanya Allah, ya, illa wahidan, kecuali satu yang masuk surga, arjautu an akuna dzalik, aku berharap yang satu itu aku, kata Sayyidina Umar. Itu ada rojak namanya, ada harapan. Selain di situ ada khauf, selain juga ada roja, itu harus seimbang. Diibaratkan oleh Sayyidina Umar, kalau seandainya di dunia ini ada apa? Semuanya masuk surga, yang satu masuk neraka, aku berharap, aku takut yang satu itu aku, ya Allah. Makanya dia terus ibadah, aku takut itu aku tuh. Kalau dibalik lagi ya Sayyidina Umar, kalau seandainya semua orang masuk neraka, ya, yang masuk surga cuma satu, Sayyidina Umar ngomong apa? Aku berharap yang satu itu aku yang masuk surga. Berharap. Itu ada roja, padahal kan ada nabi, ya kan? Padahal ada nabi, harusnya nabi kan? Kalau seandainya satu gitu, tapi ada roja, harapan. Itu kalau seandainya itu memberikan Sayyidina Umar, menggambarkan bahwanya keseimbangan ar-roja wal khauf, rasa takut dan apa? Ar-roja, ya, roja itu apa sih? Kayak tadi tuh, keseimbangan, berharap kepada Allah. Ya Allah, ani sholat ini berharap apa? Pahalanya diterima. Kita sedekah, mudah-mudahan berharap apa? Pahalanya diterima. Kita bertobat, mudah-mudahan taubatnya diterima. Itu harus ada ar-roja di situ. Jangan berputus asa ya atas, apalagi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amal ghairul mustaqim, itu yang tadi adalah orang yang lurus di dalam agamanya. Ya, orang yang istiqomah. Ya, orang yang lurus dalam agamanya itu al-khauf wa roja itu seimbang. Ya, dia takut di lain sisi dia takut beribadah kepada Allah. Ketika beribadah di lain sisi juga dia berharap semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus seimbang. Wa ma ghairul mustaqim. Adapun kalau tidak, agama yang tidak lurus, agamanya mungkin merosot. Ya, tidak lurus. Wa huwal mustahinu bi amrillahi wa nawahi. Yaitu ya, dia adalah orang yang merendahkan perintah Allah,
ya, menghinakan perintah Allah dan larangan Allah, ya, wala mustaji ala hududil ma'ashi fal asa la tarjil khauf hatta yastaqim. Maka al aslah, maka dia perbaiki rasa khauf sampai dia menjadikan sifat yang mustaqim, lurus. Kalau seandainya ya kok kita masih maksiat kepada Allah, ya Allah, masih ninggalin sholat, maka perbaikinya gimana? Ya, maka tingkatkan rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak tadi tuh, ya, di kompor kita nyalain, ada api, pegang aja apinya tuh, berapa menit nanti kuat. Ya, itu tingkatin khauf rasanya. Ya Allah, bener, api dunia aja yang udah disaring berapa kali saringan, ya, dengan api neraka. Bayangin, api nerakanya Allah, ya, neraka hawiyah. Di dalam tafsir neraka hawiyah itu diibaratkan apa? Ya, neraka hawiyah, bukan neraka jahanam nih. Kalau neraka jahanam itu nggak ada cahayanya, gelap. Ya, neraka hawiyah, neraka punya tingkatan. Yang paling parah neraka jahanam, neraka hawiyah. Ya, neraka hawiyah ibaratnya apa? Itu biasanya orang yang timbangannya lebih rendah, amaliyahnya, dosanya lebih banyak. Ya, jadi dalam surat Al-Qari'ah, ya, amma man khaffat mawazinuhu fahuwa, apa ya, dalam surat Al-Qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil fa amma man thaqulat mawazinuhu wa huwa fi fi 'isati radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, neraka hawiyah ini, ya, neraka hawiyah adalah neraka diibaratkan kalau seandainya batu kerikilnya masuk ke laut, dicemplungin ke laut, itu nggak ada hitungan detik, itu laut langsung angus. Bayangin tuh, panasnya bukan apinya tuh, baru batu kerikilnya, plong, angus semuanya. Kita masak air aja angus nungguin 10 menit ya, 15 menit baru angus. Iya, masak air. Ya, ini nggak langsung. Itu dahsyatnya di alam di nerakanya Allah. Nah, kalau kita ada timbul kok maksiat mulu, timbulkan rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita akan kembali lagi, akan yastaqim, akan lurus agama kita, akan kuat agama kita, akan jadi istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu. Illa man asrafa 'ala al-maut wal qudum 'ala Allah masila ila daril akhirah. Fa yanbaghi an yakuna ar-raja' al-ghalib 'ala qalbihi liyamut 'ala husnil dzan billah. Ya. Maka seharusnya orang juga harus berharap di hatinya itu, ya, dia harus berhusnudzon kepada Allah. Ya, ila ta'ala fa fil hadits la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhisinu dzanna billahi ta'ala. Tidaklah mati dari seorang kecuali apa? Dia memiliki husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Ya, artinya kita kok sholat tetap aja kok masih miskin, ini kan jelek nih. Ya, kita kok udah sedekah kok mana katanya orang sedekah kaya, ini kan husnudzon. Nggak ada husnudzon, suudzon dia sama Allah. Ya, kita kok udah begini-begini masih begini aja. Nah, itu kan namanya suudzon. Kita harus berhusnudzon kepada Allah. Jangan mati kecuali kita berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana tarafna bi anana wa annana asrafna ala ladha fatub alaina tauba tagsilu kulla hauba wastur lana al-aurati wa amini ra'ati waghfir li walidina rabbi wa maut wal ali wal ikhwani wa sairil wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma'ina rabbi fadlan wa juda manna la bik bil mustafa rasulin ahla bi kulli sulli salla wa sallam alaihi wa alihi wa sahbihi
walhamdulillahi fil bad'i wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.